jika kita ada sampai sekarang ada di tempat ini, itu bukti kebaikan dan kasih Tuhan. Katakan amin. Karena itu banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk bersama-sama seperti kita di tempat ini, memuji, mengagungkan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Ada yang di rumah sakit, ada yang karena ekonomi mereka berceri lelah untuk menghidupi keperluan mereka, sehingga mereka tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan kita seperti ini. Dan banyak lagi, ya, hari ini jika kita ada, karena ini kita percaya bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Ya, teman, Kamis kemarin saya baru tiba dalam pelayanan. Hampir 2 minggu saya meninggalkan Kabupaten Nabire dalam satu pelayanan yang selama ini kami jalani dari pelayanan Pria Sejati, yang puji Tuhan. Ya, 2 minggu kami diizinkan Tuhan untuk ada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Nah, Kabupaten Talaut yang tempat kami pelayanan itu berdekatan dengan Filipina. Ya. Sudah berdekatan dengan Filipina. Ya, perjalanan pelayanan yang Tuhan persediakan bagi kami memang tidak mudah. Ya, ada begitu banyak proses yang kami lalui. Sebelum keberangkatan memang tim berdoa supaya bagaimana semua dalam kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kami pergi melayani di Talaut. Ada aja tantangan, tapi kami percaya bahwa ketika ada tantangan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, maka di sana ada Tuhan yang kerjakan. Ya, saya kesaksian kepada Bapak Ibu. Ya, sebelum kami berangkat, bayangkan ya, ambil 1 minggu sebelum ambil keputusan, bayangkan itu kapal semua penuh. Tidak ada lagi tempat tidur. Mau pesan waktu itu non-seat, dia bilang tidak bisa Pak. Ini Jakarta bilang tidak ada. Aduh, bagaimana ini? 1 minggu ini sudah pelayanan ini. Saya berdoa di PLD. Dan Tuhan berikan hikmat, tunggu kepala PLD datang. Saya tunggu dia datang, dia muncul. Pak izin, saya mau bicara. Kami ada pelayanan bla bla bla. Oh, mari masuk. Gimana? Saya ceritakan, kami pelayanan begini, Pak. Ada sekitar di Nabire ada 9 nama Tuhan akan ke sana. Tapi menurut itu loket bawah sudah penuh dan tidak ada lagi yang namanya osin. Mohon Pak. Oh, tidak Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ke depan, nanti saya perintahkan ke dalam. Saya keluar, saya lihat dia masuk di bagian itu. Tiket, dia bilang, Pak Pendeta sana, tolong layani. Puji Tuhan, haleluya. Saya bilang, ini sudah. Ini bahwa Tuhan sangat menghendaki pelayanan ini untuk ada di sana. Dan puji Tuhan, perjalanan kami di kapal, ya, kami menuju ke Sorong karena tidak ada kapal langsung ke Bitung. Bapak Ibu, semua penuh, ya, lorong-lorong penuh. Kami mau duduk di mana? Karena ya sudah, pas kami nanti dek 3, nah dek 3 itu semua penuh. Kami cari kosong. Nah, pas ada kosong itu di depan kamar mandinya ABK, ya, di situ lorong itu. 1 lorong itu, kamar mandi 2, ya, kami di situ, tidur di situ, makan di situ. Orang daerah kerot ke makan, dengar. Seperti itu cerita, kata kasarnya begitu. Tidur terus sampai di Sorong. Kami menunggu Sorong ke Manado lewat pesawat, puji Tuhan, 2 minggu. Nah, ini persoalan. Dari Manado ke Talaut harus naik kapal cepat. Itu selama 1 malam. Ya, puji Tuhan kami pergi. Saya tahu Talaut ini kalau gelombang miring sedang. Ya, saya tidak. Saya bergumul itu. Perjalanan puji Tuhan sampai di tempatnya Pak Yoce, ya, Yoce Nangaros ini ya. Puji Tuhan, kalau gelombang tidak membuat hati saya berdetak-detak karena Tuhan ibu saya di sini. Yang jadi persoalan. Dari situ menuju tempat pelayanan 1 pulau. Itu memakan waktu pakai speed 1 jam lebih. Nah, ini ujian di mana? Kami sewa 2 speed. Awalnya pergi. Waktu menyeberang, karena itu Selat Pasifik, 2 pulau itu, air derasnya dari sana itu deras sekali. Gelombang tinggi. Wih, warga menyeberang ini motor ST6 Bapak sabar, tenang saja. Barang begini kami biasa. Ini banyak ombak begini. Saya teman di depan ini, keringat dingin.
Ini baru 5 menit, 1 jam lebih baru tiba di pos sebelah. Wah, bunyi sekali ini. Teman yang sudah sering kita oleh saya, lihat teman saya. Ini pelayanan pekerjaan, pasti engkau tolong. Itu yang menghibur saya. Ngeri. Sampai seberang, teman turun. Mudah-mudah 2 orang. Nah, puji Tuhan. Nanti kita sudah tiba. Itu saja. Mau pergi tempat pelayanan, 1 jam lagi dia mau naik mobil. Ini tantangan. Sudah puji Tuhan kami tiba. Kami istirahat 1 hari, malam kami berdoa untuk tempat pelayanan. Dari rumah ke tempat pelayanan, jalan rata, naik gunung lagi. Wes, haleluya. Mau masuk aja ini, dihajar atau dilutut. Ini pelayanan. Bapak Ibu, saya mau saksikan, karena saya tahu kalau kita di perharapan sudah seperti begini, ada rencana Tuhan besar bagi mereka. Nah, di sana mayoritas yang paling kuat kali sini GKI. Di sana gereja Kristen Talaut, ya, itu mereka keras sekali. Nggak bisa. Ada beberapa gereja. Bayangkan untuk minta izin aja untuk kami berada di sana, itu harus mereka rapat dulu. Ya. Dan puji Tuhan kami punya teman duluan pergi, jadi mereka yang urus. Dan Tuhan izinkan mereka memberikan rekomendasi. Ya, pelayanan itu kami sekaligus dengan KKR. 3 malam KKR. Apa yang kau kerjakan di sana? Hari terakhir, ibu-ibu belum bilang. Orang ketawa-ketawa, ada puji Tuhan. Kenapa? Ada sesi terakhir kami membuat mereka merasa luar biasa. Mereka kata begini, sudah 25 tahun kami tidak pernah seperti begini. Bahkan waktu kami menikah pun kami tidak seperti begini. Ya, ada materi terakhir mereka yang tidak kemarin. Bagaimana mereka jemput istri mereka, mereka tunduk, ya, mereka cium, mereka kata-kata, baru kasih bunga di situ mereka menangis. Ya, bukan sekarang. Ya, saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk gembala yang lain sudah menopang doa pelayanan kami. Tim baru yang lain hari ini baru tiba, tim yang lain karena ada pelayanan kegiatan kami naik pesawat sampai kami bisa tiba hari Kamis. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bagi satu kebenaran firman Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bisa ditampilkan? Ya. Saya akan bagi satu tema ya, yang saya bisa bagikan bagi Bapak Ibu. Dikatakan anak raja, dasarnya dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu, kita baca bersama. Sebelumnya saya undang untuk kita berdiri. Kita baca dengan bersuara secara jelas. Ya, jangan bisik-bisik. Ya, 2, 3. Tetapi terima kasih, dipersilakan duduk. Ya, Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa kamulah, kata kamu itu menunjukkan kepada pribadi seorang. Ya, kamu kita bangsa yang terpilih. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita adalah umat yang dipilih langsung oleh Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Catat baik-baik bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia yang memilih kita. Katakan amin. Supaya apa? Ini tujuan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap pribadi kita. Supaya kamu memberitakan apa?